Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrian dari jurusan Studi Agama kelas A semester 6. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan sosiologi terhadap agama. Pertama, dalam ilmu sosiologi terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Terjadi sebagaimana pada ilmu-ilmu yang lainnya, dalam metode kualitatif terdiri atas dua metode, yaitu historis yang menggunakan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Dan sedangkan selanjutnya adalah metode komparatif, yaitu sebuah metode yang mementingkan perbandingan antar macam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan berikut sebab-sebabnya. Dan kemudian keduanya dikolaborasikan atau dikombinasikan sebagai metode historis komparatif. Sedangkan dalam perspektif utama sosiologi tersebut yang seringkali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri, bahkan bisa jadi penggunaan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu fenomena keagamaan yang akan menghasilkan suatu hasil saling bertentangan antara ketiganya. Inilah menjadi suatu objek pembahasan dalam pembahasan penggunaan metode sosiologi dalam terhadap agama. Adapun ketiga perspektif ini dapat dikemukakan dalam tiga perspektif. Yang pertama perspektif fungsionalis, yang kedua perspektif konflik, dan yang ketiga itu perspektif interaksionisme simbolik. Pertama, dalam perspektif fungsionalis, perspektif ini memang memandang masyarakat itu sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok perspektif ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, masyarakat merupakan sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari sebuah masyarakat itu eksis. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai suatu mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya. Yang terakhir itu ada masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadilan equilibrium, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni atau stabilitas. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif konflik, yaitu menurut Bazen-Bromley, perkembangan konflik biasanya dilewati tiga tahapan. Yang pertama, latent tension, yaitu konflik yang masih berada pada tahapan kesalahpahaman. Yang kedua, nation conflict, yaitu konflik mulai menampakkan pertentangan walaupun belum disertai ungkapan-ungkapan yang ideologis. Yang ketiga itu ada intensified conflict, yaitu konflik yang sudah masuk pada ranah terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan dari pihak-pihak yang bertentangan. Selanjutnya yaitu perspektif interaksionisme simbolik, yaitu dalam wacana sosiologi istilah interaksionisme konflik simbolik diperkenalkan oleh Albert Mead melalui tiga proposinya yang terkenal. Pertama, manusia berbuat terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka. Yang kedua, makna-makna tersebut merupakan hasil dari interaksi sosial. Dan yang ketiga, tindakan sosial diakibatkan oleh kesesuaian bersama dari tindakan-tindakan
sosial yang diperankan oleh individu. Nah, dalam penjelasan di atas dapat memberikan pemahaman dan arahan kepada kita bahwasannya apa sebenarnya yang menjadi pokok kajian para sosiologi terhadap kajian agama. Mengkaji agama itu suatu permasalahan agama yang terjadi di masyarakat, luasnya cakupan dimensi agama yang ada sebagai konsekuensi dari kecenderungan para sosiolog mendefinisikan agama secara inklusif. Walau demikian, pembahasan sosiologis mengenai fenomena keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat selama ini cenderung agak terpusat pada permasalahan fungsi ganda agama bagi masyarakat, yaitu fungsi integratif dan disintegratif.